Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dalam materi kelompok sosial yang ketiga. Dalam hal ini adalah kita membahas tentang tambahan materi pada PPT yang kedua. Sekarang kita bersama-sama menyimaknya, yaitu, silakan terlebih dahulu kalian melihat lagi PPT yang kemarin atau minggu yang lalu. Tambahan yang pertama adalah mengenai ragam kelompok sosial dan perilaku kolektif. Di sini adalah kelompok sosial, contohnya kelompok primer dan sekunder. Kemudian yang kedua, kelompok formal dan informal. Ketiga, kelompok referensi dan membership. 4. Kelompok informal dan outgroup. 5. Kelompok okupasional dan volunteer. Dan yang terakhir adalah kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kemudian mengenai perilaku kolektif. Perilaku kolektif itu ada dua, yaitu kerumunan dan publik. Nah, ini saya kira sudah ada di dalam catatan kalian dalam beberapa minggu yang lalu. Kemudian saya lanjutkan. Kelompok sosial berdasarkan tujuannya. 1. Kelompok percakapan. 2. Kelompok rekreasi. 3. Kelompok keterampilan. Kemudian yang keempat, kelompok pendidikan. 5. Kelompok sosialisasi. 6. Kelompok mandiri. 7. Kelompok pemecah masalah. 8. Kelompok penyembuhan. Dan yang ke-9, kelompok agama. Nah, ini sebetulnya bisa kita lihat misalkan kalau kelompok percakapan, ini bisa kita contohkan misalkan di dalam diskusi. Atau lebih tepatnya dalam berdiskusi itu diskusi yang tidak formal, atau juga bisa dilihat di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk percakapan ini, misalkan sedang diadakan arisan, contohnya seperti itu PKK atau pengajian. Nah, tapi kalau pengajian saya kira di dalam kelompok keagamaan, gitu ya. Kemudian kalau kelompok rekreasi ini sudah jelas sekali. Kemudian kalau kelompok keterampilan, misalkan ada kelompok keterampilan kerawitan, kemudian musik jazz atau dangdut dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kelompok pendidikan, ini contohnya adalah kita dari siswa SMA Negeri 5. Nah, itu adalah kelompok pendidikan. Bagaimana dengan kelompok sosialisasi? Kelompok sosialisasi ini bisa dicontohkan misalkan banyak hal ya. Jadi di kelompok pendidikan ini juga bisa masuk dalam sosialisasi. Contohnya lagi keluarga itu merupakan kelompok sosialisasi. Bagaimana dengan kelompok mandiri? Kalau kelompok mandiri ini lebih ke arah bahwa kita itu mengadakan kelompok itu sesuai dengan keinginan kita, jadi mandiri. Kemudian yang di sini adalah kelompok pemecah masalah. Misalkan apa di sini? Misalkan adalah kelompok dari para ilmuwan. Kelompok penyembuhan ini bisa dari para dokter melakukan sebuah kelompok, misalkan ID, Ikatan Dokter Indonesia, atau IB, Ikatan Bidan Indonesia, gitu ya. Paham kan? Nah, saya lanjutkan yang berikutnya, yaitu mengenai kelompok referensi dan membership. Nah, kelompok referensi atau referen merupakan kelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku baik secara langsung ataupun tak langsung. Jadi, misalkan ini adalah kelompok dari para guru, ini adalah guru SMA Negeri 5. Mereka itu adalah sebuah kelompok yang menjadi referensi seseorang untuk berperilaku baik, mencontoh dari perilaku dari kelompok ini, gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membership, merupakan kelompok yang secara fisik menjadi anggota kelompok.
Bukti keanggotaan biasanya ditunjukkan dengan kartu anggota secara resmi. Nah, ini contohnya begini. Ini adalah pengurus OSIS. Jadi, pengurus OSIS itu adalah membership. Bukti keanggotaannya biasanya ditunjukkan dengan kartu anggota secara resmi. Begitu ya. Jelas kan? Saya yakin kalian paham. Selanjutnya adalah kelompok in-group dan out-group. Kalian lihat kata in dalam, kalau out itu adalah keluar. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. In-group dilandasi oleh faktor simpati dan kedekatan secara pribadi dengan anggota kelompok lainnya. Contohnya begini. Siswa SMA Negeri 5 itu adalah in-group antara anggota masyarakat di SMA Negeri 5 itu adalah in-group. Tetapi kalau anak SMA Arjasa memandang anak SMA 5 adalah out-group. Sehingga out-group ini ditandai dengan rasa antagonisme atau antipati terhadap kelompok lainnya. Paham ya nak ya? Contohnya gini udah, nggak usah jauh-jauh dari, misalkan gini, antara anak 11 IPS 1 dengan 11 IPS 2. Salah satu anggota anak IPS 1 masuk dalam IPS 2, maka biasanya anak IPS 1 itu merasa bahwa saya out group, saya bukan bagian dari kelompok IPS 2. Nah, sedangkan kalau in groupnya, misalkan gini, anak IPS 1, masing-masing siswa yang ada di IPS 1 itu merasa bagian dari IPS 1. Nah, itu adalah in group. Paham nggak, nak? Paham ya? In, bagian, dalam, sedangkan out itu adalah merasa berada di luar bagian ini, gitu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kamu tulis, kalian tidak pahamnya di mana, kemudian tulis semuanya, kemudian gabungkan jadi satu, seperkelas, kirim di dalam forum classroom. Nah, kita ke yang berikutnya adalah tentang kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional itu ciri-cirinya identik dengan kelompok profesi. 2. Sekumpulan individu yang memiliki keahlian tertentu. 3. Memiliki etika profesi atau kode etik profesi. Jadi PGRI ini sama saja dengan contoh yang saya berikan tadi, nak. Misalkan IBI atau ID atau Perhimpunan Advokat Indonesia, misalkan sama dengan itu. Atau HIPMI. Nah, jadi itu adalah perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai profesi yang sama. Itu adalah kelompok okupasional. Sedangkan kelompok volunteer itu ciri-cirinya terbentuk atas dasar kepentingan yang sama. 2. Banyak bergerak di bidang sosial kemanusiaan atau relawan. 3. Memenuhi kepentingan anggotanya tanpa mengganggu masyarakat umum. Jelas ya nak ya, kelompok volunteer ini misalkan apa? PMI, apalagi PMR SMA Negeri 5. Dulu sebelum ada pandemi, SMA 5 selalu aktif melakukan yang namanya donor darah, bekerja sama dengan PMI Jember. Nah, itu sama dengan kelompok volunteer ini maksudnya, gitu ya. Saya yakin kalian paham. Selanjutnya adalah kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft atau tradisional atau mekanik atau desa. Jadi ini saya minta tolong, mulai sekarang kamu pahami nak. Gemeins, tradisional, mekanik, desa. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah masyarakat ini itu mempunyai kemiripan seperti itu, nak. Misalkan apa? Di sini contohnya ya,
Ciri-cirinya, hubungan batin murni alami dan kekal, rasa pengertian dan kemauan bersama, rasa pengertian understanding dan kemauan bersama Commonwealth. Nah, selanjutnya adalah identik dengan masyarakat desa. Jadi di masyarakat ini yang gemin ini tradisional, mekanik atau desa ini mereka tuh menunjukkan keguyupannya, guyup. Jadi ini bisa kalian tambahkan geminskap, tradisional, mekanik, desa, atau paguyupan. Gitu. Nah, selanjutnya yang Gesellschaft, modern, organik, atau patembayan, atau kota. Saya ulangi ya. Jadi, kalau gemin, tradisional, mekanik, desa, atau paguyupan. Sedangkan Gesels, modern, organik, kota, atau patembayan. Silakan ya, kalian tulis sendiri ya nanti ini ya tentang patembayan. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kehidupan bersama dengan masa berlangsung cenderung singkat. Pola pikir terbuka dan memiliki spesialisasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, identik dengan masyarakat kota. Jadi, antara mekanik dengan organik, saya minta tolong kamu pahami yang betul-betul kamu pahami. Kata kuncinya ada di sini. Ini kata kuncinya ada di sini. Gesel itu bagaimana? Gesel. Geminskap itu bagaimana? Kata kuncinya ada di sini. Sedangkan Gesellschaft ada di sini kata kuncinya. Untuk mempermudah bagaimana? Caranya dipahami. Gemin, tradisional, mekanik, paguyupan, desa. Gesel, modern, organik, kota, apalagi? Patembayan. Oke, betul. Jelas ya? Jangan sampai lupa. Nah, ini contohnya, nak. Masyarakat tradisional, masyarakat mekanik, masyarakat geminskap, masyarakat desa, mereka selalu bergotong royong. Tidak ada pembagian kerja. Lain dengan di sini. Kalau Gesel itu menunjukkan adanya pembagian kerja. Menunjukkan adanya struktur yang jelas. Kalau di desa tidak. Kalau di kota strukturnya jelas. Gitu. Oke? Nah, sekarang tentang kelompok sosial berdasarkan tujuannya, yaitu kelompok percakapan sosial, kelompok rekreasi. Maaf ya, saya ulangi lagi di sini. Balik. Nah, nih. Kelompok percakapan sosial, kelompok rekreasi, kelompok keterampilan, kelompok pendidikan, kelompok pemecah masalah dan pembuat keputusan, kelompok mandiri, kelompok sosialisasi, kelompok penyembuhan, dan kelompok agama. Ini materi yang tadi sudah saya sebutkan di atas, di depan tadi. Ya, sama. Paham kan ya, nak ya? Nah, dari materi ini saya minta lagi dengan sangat, apabila ada yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan. Gitu ya, saya minta tolong. Ayo, jangan pernah kamu merasa tidak mampu. Pasti mampu. Yaitu apa? Rahasianya dari mana? Rahasianya ada di kemauan. Pada saat kalian mau, pasti mampu. Jadi, dua hal itu yang kamu pegang. Mau dan mampu. Jelas ya? Oke. Selanjutnya, tugas kalian, simak dan catat materi yang belum terdapat dalam catatan kalian. Yang kedua, tulislah materi yang belum kalian pahami. 3. Kemudian, secara kolektif per kelas dikirim atau ditulis dalam forum classroom. Maksudnya apa? Materi yang belum kalian pahami itu, kamu tulis, jadikan 1 per kelas. Kemudian baru setelah jadi 1 per kelas, misalkan 11 IPS 1,
bentuk sendiri, IPS 2 bentuk sendiri, IPS 3 bentuk sendiri, kemudian kirim di Classroom. Nanti akan saya berikan jawabannya minggu depan gitu, melalui Classroom juga. Kemudian yang keempat, yang belum menyelesaikan tugas terdahulu ditunggu paling lambat hari Kamis 25 September 2020 jam 9. Saya beri waktu lagi, jadi yang belum menyelesaikan tugas yang kemarin-kemarin segera diselesaikan. 5. Tunjukkan bukti bahwa kalian sudah melaksanakan tugas pelajaran sosiologi hari ini. Paham pasti maksudnya apa? Yaitu apa? Tunjukkan ini yang nomor 1. Oke? Baik-baik di rumah dan jaga kesehatan. Selalu patuh pada orang tua. Oke nak ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.